al-Musannif al-Imam Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz radhiyallahu anhu wa ankum an jami'il muslimin fi dawamin amin. Wa qad 'allama an-nabi sallallahu alaihi wasallam li 'ammi al-Abbas radhiyallahu anhu wa dzakara lahu fiha fadlan 'aziman minhu qawluhu law kanat dhunubuka mithla zabadil bahri aw ramli 'adidin ghafarallahu lak. Nabi Muhammad SAW mengajarkan salam ini kepada pamannya Al-Abbas radhiyallahu anhu, dan beliau SAW menyebutkan di dalamnya keutamaan yang besar sekali. Di antaranya dalam sabda beliau SAW, andaikan dosa-dosamu seperti gunung di laut atau pasir di padang pasir, pasti Allah akan mengampunimu. Nah, ini masih kita bahas tentang sholat tasbih. Sholat tasbih. Sholat tasbih ini adalah salah satu sholat yang dianjurkan. Bagus kita mulai sholat tasbihnya. 4 rakaat kemarin beliau. Sudah itu pelajari kan? Sholat tasbih itu 4 rakaat. Boleh 2 kali salam, boleh juga 1 kali salam. Bila 2 kali salam berarti 2 rakaat, 2 rakaat. Bila 1 kali salam berarti langsung 4 rakaat. Dan setiap rakaat jumlah tasbihnya itu berapa? 75 kali 4 berapa? 300 berapa? Jadi selama 4 rakaat kita sholat tasbih itu kita membaca tasbih sebanyak 300 tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan sholat tasbih ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad mengajarkan kepada paman beliau yang bernama Abbas. Dan Nabi Muhammad lau kanat dulu bukan mithla zabadil bahr aw ramli 'aliyin ghafarallahu lak. Seandainya dosamu banyaknya seperti buih yang ada di lautan, berapa? Buih di lautan banyak kehidupan. Siapa yang tahu berapa jumlah buih yang ada di lautan? Banyak banget. Buih yang ada di sungai banyak lah, ada di lautan. Nah, banyak mana buih di lautan? Seandainya kita mempunyai dosa sebanyak buih yang di lautan, atau orang li'alijin, sebanyak debu yang ada di muka bumi ini, ya, sebanyak debu atau pasir di padang pasir. Berapa pasir mau menyebutkan jumlah pasir ada? Ya, banyak mana pasir, mana kayu mana? Kalau bilang itu membuat waktu lain. Cuma saking banyaknya lah, terus jumlah pasir, saking banyaknya jumlah buih yang ada di lautan. Seandainya kita mempunyai dosa sejumlah itu, maka ghafarallahu laka, pasti Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita asal kita sholat tasbih. Dan kita kalau seseorang mengerjakan sholat tasbih, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa, merasa banyak dosa adalah merasa banyak melakukan kemaksiatan, bawa sholat tasbih agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa warada annahu qala ya ammi ala mu'tika ala amna'ika ala ahlibuka bisyai'in idza anta fa'altahu ghafarallahu laka dhanbak awwaluhu wa akhirahu qadimahu wa hadithahu qata'ahu wa 'amdahu syarrahu wa 'alaniyatahu tusalli 4 rakaat al-hadits. Juga diriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, wahai pamanku, Abbas seperti paman kotor punya Abbas, wahai pamanku, Abbas seperti
Maukah engkau aku beri? Maukah engkau aku anugerahi? Maukah engkau aku hadiahi sesuatu yang mana bila engkau lakukan, niscaya Allah akan mengampuni dosamu, baik yang awal maupun yang akhir, yang dulu maupun yang sekarang, yang sengaja maupun yang tidak sengaja, yang nampak maupun yang tidak nampak. Engkau kerjakan sholat 4 rakaat. Ya. Nah, yang lainnya itu Nabi Muhammad mengatakan kepada paman beliau, yang amni, wahai pamanku, maukah engkau aku beri? Ya, maukah engkau aku beri amalan ibadah? Bila anta fa'altahu ghafarallahu lak. Apabila engkau melakukan ibadah ini, maka dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dahulu maupun yang akan datang. Kalau orang sholat tasbih ya. Wala tajussubuhi ghairuhum min ulama la yasma'u bi qawlihal hadith wa yadruha ila mutahawidun bidin. Imam atas As-Subhi dan para ulama lainnya berkata, tidaklah seseorang mendengar keutamaannya yang sangat besar ini lalu dia meninggalkannya, kecuali orang itu adalah orang yang meremehkan agama. Kita tahu keutamaan lah, sholat tasbih itu bagus, artinya luar biasa. Nah, kalau sholat tasbih. Nah, jadi kata ulama, siapa orang yang mengetahui keutamaan sholat tasbih tapi yang ada mengerjakan, nah itu rugi kan? Rugi ya. Contoh umpama misalnya 5 orang dari majelis ini dapat usaha orang 1 juta. Rugi kali yang ada rugi, ya apa utang jabatan. Begitu juga kita nanti di akhirat. Bilanya kita enggan untuk hadir majelis, enggan untuk beramal, enggan untuk beribadah, enggan untuk melaksanakan sholat tasbih. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak mengerjakan atau melakukan mengamalkan apa yang dia ketahui, padahal tahu ya, tapi akan mengetahui. Nah, mutahawil bidin, orang ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama. Hina. Kalau kita mengetahui sholat tasbih, keutamaannya ini, keutamaan sholat tasbih itu, banyak keutamaan sholat tasbih. Lalu kita ada istiqomah, ada mengamalkan, mutahawil bidin. Tapi kita dianggap orang yang mengolok-olok di dalam agama, mengolok-olok ayam, takut juga mengerti. Nah, waqad warada fi haditsnya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis. Waqad warada fi haditsnya. Ini stata'ata an tusalliha fi kulli yawmin marratan fa'al. Fa illam taf'al fa fi kulli jum'ah marratan, fa illam taf'al fa fi kulli syahratin marratan, fa illam taf'al fa fi kulli sanatin marrah, fa illam taf'al fa fi umrika marrah. Allah Nabi Muhammad memerintahkanlah mengajak sholat tasbih ini. Nah, kalau bisa setiap hari lakukan sholat tasbih. Kalau bisa setiap Jumat sekali lakukan. Kalau setiap bulan sekali, lakukan setiap bulan. Kalau setiap tahun sekali, setiap tahun. Kalau ada kewajiban kita ya sama terakhir kewajiban. Nah,
fa illam taf'al fa fi umrika marratan Allahumma fitni bi rabbik. Apabila engkau tidak melakukan apa yang kau ketahui juga tentang apa namanya sholat tasbih juga berarti hina mengetahui tapi melakukan hina. Allahumma fitni bi rabbik. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Ini sholat tasbih itu harus ya sholat tasbih yang berjumlah setiap rakaat daripada rakaat-rakaatnya itu 75. Nah, hari yang 4 karena rakaat saya tasbih itu jadi berapa? 300 ya. 300 tasbih salah sembahyang. Kemudian saya oleh Allah Subhanahu wa taala biasa. Kemudian kaifiyatus shalat bi arkaniha wa sunaniha. Naqulul muslimiyah usalli fardhu dhuhr arba'an rakaat ada musabbilahu qiblat fa in kana usalli bi nisaqan imamatan wa usalli qalil wa ahadin qalat man muwatan ila ta'ala Allahu akbar. Kita membahas tentang tata cara salat lagi beserta pada sunah-sunahnya. Seorang wanita yang akan melakukan sholat hendaklah ia mengucapkan usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan mustaqbil qiblati lillahi ta'ala yang dibawa. Saya niat mengerjakan ya Allah lillahi ta'ala itu di sunnah. Kata baca Al-Quran yang 3 ya Allah 6 menit ketika kita berwudunya ya ketika kita sholat kan bagian usalli fardhu subuh usalli fardhu isya ya itu saja kok saya fardhu isya itu sudah cukup dah. Jadi yang mengambil ta'ala sunnah kemudian jumlah rakaatnya rakaat ini itu sunnah juga mustaqbil qiblat sunnah juga. Tidak kita sholatlah maka takbir Allahu Akbar dan nanti mengiringi saja pun sembahyang fardhu zuhur tidak bisa. Al-Qusali khalfa hadis qalat man qamata lillahi ta'ala Allahu akbar. Allahu akbar kabira alhamdulillahi subhanahu wa ta'ala inna wajhu wajhi lillahi wa samawati wal ard hanifan wa ma kana minal musyrikin ila salati wa syukur wa hayya wa mati wa rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika ana wa minal muslimin. Nah, jadi di sini tata cara salat beserta rukun dan sunah-sunahnya. Seorang wanita yang akan melakukan salat hendaklah melakukan usalli fardhu zuhur arba'a rakaat adaan mustaqbil qiblat rakaat dua-duanya. Usallinya cara usallinya usalli fardhu zuhri arba'a rakaat adaan mustaqbil qiblat rakaat. Nah, usallinya itu amal Jadi fardhu mati arba'a rakaatin lima lillahi ta'ala. 5 rakaat ya sunnah juga. 5 rakaat sunnah. Kemudian pulang adaan surga ya. Sunnah yang wajib itu kan dikatakan haram adalah apa? Sahajaku sembahyang fardhu zuhur atau sahajaku sembahyang fardhu zuhur yang membuat yang usalli fardhu zuhur arba'a rakaat 4 rakaat itu sunnah ya. Jadi imam, jadi makmum itu sunnah ya. Sunnah ya. Yang penting sahajaku sembahyang fardhu
zuhur. Nah, seorang wanita yang akan melakukan sholat hendaklah ia mengucapkan usalli fardhu zuhri arba rakaatin adaan mustaqbil qiblat lillahi ta'ala. Saya niat mengerjakan sholat fardu zuhur yang menjadi imam bagi wanita lain. Jangan menghadap kiblat. Allah Subhanahu wa taala. Apakah ia menjadi imam bagi wanita lainnya, maka pada saat itu tersebut dia harus mendapatkan imam maka menjadi imam. Masa sama dunia tak apa ya? Imaman amonnya lalakian yang jadi makmum imam ini ada boleh tak? Ada kurang jadi imam ada kalau ada misalnya makanya tetap ada boleh tetap ada lalakian yang jadi imam. Pada saatnya, pada saat ini orang. Tapi kalau sesama ini ada masalah. Dari mamanya, kalau orang begini, sama jadi imaman kayak lalakian sesama lalakian. Dan memang bagus siapa sholat berjamaah yang bagus. Agar kita daripada sholat sendirian. Agar 37 derajat perbandingannya. Apakah ia menjadi imam bagi wanita lainnya, maka ada pada saat itu, pada saat yang tersebut di atas lapangan umamatan imam menjadi imam. Jadi mana yang semuanya mana seorang posisinya jadi makmum, kan sangat makmum urusannya. Janganlah ibaratnya urusannya apa ngarannya jadi makmum, kalau semuanya lagi imam dulu. Nah, ada saya. Kalau yang menjadi imam bagi wanita lainnya, maka pada saat itu, pada saatnya tersebut di atas semangat imamatan. Kita kala jamaahnya sesama beginian lah imam angkatlah imam angkat. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati imamatan lillahi ta'ala. Imam menunjukkan dia Allah menyalakan pun imam ada. Jadi kan dilakukan begini sholat berjamaah. Kalau ibaratnya sholat berjamaah itu khusus sama laki aja ada. Bersama begini itu yang dilakukan sholat berjamaah. Niatnya bagaimana? Niatnya itu ya imam mata, makmum mata. Kalau lelaki mengikut begini tidak boleh ya. Kalau begini sama begini tidak apa-apa. Begini mengikut lelaki tidak apa-apa. Tapi yang mana lelaki mengikut bini-bini sembahyang bagaimana? Tidak boleh. Arab maunya. Arab tidak ada sah. Tidak ada sah kalau ini mau. Karena Allah Ta'ala. Kemudian membaca takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian membaca doa iftitah, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, Maha Sempurna, besarnya segala puji bagi Allah. Kemudian yang lainnya dan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dan benar. Kuhadapkan wajibku pada zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan dan kepasrahan saatku, ibadahku, hidupku dan mati seorang Allah Subhanahu wa taala, penguasaan semesta di atas dunia, dan dengan demikianlah aku diperhatikan dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah sampai akhir. Nah, ini biasa ya, susunan sembahyang. Jadi Usali, akhirnya Usali menjadi imam, Usali imam, menjadi imam kan dan boleh berimaman itu demikian sama demikian
lelakian bagi mamat bagian bagi mamat kepada lelakian ya, bagian sama bagian boleh, bagian sama lelakian boleh. Tapi kalau lelakian mau mati bagian akan boleh. Boleh. Untuk mau saleh dibaca bagi kita. Ya. Ini beda dari kitanya, beda. Ini wajah dari para sahabat Ani kaum anak dan musyirin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kemudian baru mulai Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma yaqra surah ayat min Al-Qur'an. Setelah Al-Fatihah dan baca surah. Sampai surah apa? Jadi kuliah boleh, apa tiada boleh, waktuha boleh. Sholat ya, setelah kita beres ya, sholat kita biasa. Apa namanya? Niat ya, ketika niat kemudian kita membaca Fatihah ya, Fatihah itu kan membaca surat. Bebas sesuatu kita kata cara sama dia pun. Kemudian kita membaca satu surat atau ayat-ayat dari Al-Quran. Allahu Akbar. Subhanallah rabbil azim wa bihamdihi. Allahu Akbar subhanallah rabbil azim wa bihamdihi. Kama hamdalillah. Bila samawati wal ardi bila masyaitan bisya'illah. Dan kemudian Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Bacaan Allah, bacaan tahlilah, membaca tasbihnya 3 kali. Allahu Akbar rabbil firli warhamni wa jibri warfa'ni warzuqni wa hidini wa afini wa afu anni. Allahu Akbar rabbil a'la wa bihamdihi. Jadi usahanya ya, usahanya bacaan Maryam, bahasa Maryam ini dibaca, bahasa Maryam ini dibaca, itu usaha. Tapi dulu ya, dulu jangan sampai kita sholat itu ada dulu. Al-waridat min aitu awal. Anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya tergantung berapa banyak wirid yang kita baca. Semakin banyak wirid yang kita baca, maka semakin besar, semakin banyak anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Masalah duitnya ya. Kemudian meminta kepada Allah Maha Besar, bersyukur masjid aku yang mati lagi mata bunyi, kemudian membaca betul Allah Akbar untuk duduk di antara bersyukur dan membaca Tuhanku, akulah aku dan terhormat aku, limpah segala kekuasaanku dan angkatlah derajatku, anugerahkan aku, berilah aku petunjuk, selamatkanlah aku dan maafkan aku. Kemudian membaca takbir untuk sujud kedua dan membaca Masjid Tuhanku yang mati dari mata bunyi 3 kali, semuanya terhitung sebagai serangan ya. Ini cara sembahyang kemana cara caranya serangan. Wataf'al fi baqi rakaat jami'a ma zakarna ilahiyah. Wa takbirat ihram wa doa iftitah fa inna khassatan birrahmatil ula. Dan semua bacaan di atas dilakukan pada rakaat-rakaat selanjutnya kecualinya rakaat kedua, ketiga, keempat sama kecualinya niat Quran anaknya di awal aja. Nah, rakaat kedua masuk ada bagian tidak niat pertama doa. Wa takbirat ihram wa doa iftitah fa inna khassatan birrahmatil ula. Jadi kita berdoa itu khusus kepada rakaat kedua, rakaat pertama. Ya, makanya takbir ihram Allahu Akbar. Rakaat kedua
Kita cuma takbir ini, kalau ini mau takbiratul ihram. Doa kita, tahap pertama ya kan kenolongan dari doa kita. Semua tajlis dan tasyahud awal pada tamam rakaat asalnya. Wa taqra'u thumma tusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thumma taqul wa nanti bayan rakaat amma zakarna lakin la tusannu qira'atu surah ba'da tasyahud awal. Insyaallah kita akan mudah-mudahan akan baca dalam perjalanan awalnya. Masalah puasa. Ini Nabi pernah masuk ke masjid. Di dalam masjid itu ada dua halakoh. Halakoh itu apa ya? Rombongan, kelompok. Ketika masuk masjid ada dua kelompok. Kelompok yang pertama bermajlisan, membahas tentang wudhu, tentang sholat, yang betul bagaimana. Kelompok yang kedua berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada sahabatnya, oleh sahabatku aku dulu baik, berzikir baik, bermajlisan baik, ya. Tapi ada yang lebih baik, apa? Bermajlisan. Nah, bermajlisan itu lebih baik daripada berzikir. Nah, itu dalilnya itu ya. Kenapa? Karena manfaatnya lebih banyak bermajlisan daripada berzikir. Manfaatnya ya Allah. Bilanya mengajar kita kan belajar ilmu. Ya Allah, belajar ilmu, memahami tentang ilmu agama. Nah, zikirnya dapat dia. Tapi nanti kan plusnya ya Allah. Ada mau berzikir ada. Nah, kalau baik sama-sama baik. Cuma mana yang lebih baik ya tentunya majelis ilmu lebih baik daripada majelis zikir. Memang kalau mau kabar orang tua, kecuali ibaratnya sunat-sunat ya menghormati. Datang sekolah, kekuatan, pulang ke lain pulang. Yang mau itu baik kan itu yang paling baik pulang. Masa paling baik itu orang mau ya. Jadi selama ada nyaman, anda pada diri ada nyaman. Ya Allah, anak kalian di mana? Anak dia jadi, tak ada malam itu pulang kan? Ustaz, ada yang nanya, tapi mungkin malu yang kayak ini. Ya saya juga malu nih. Ini kalau yang imami orangnya lakul, gimana usahanya kita sholat lah sebagai imam? Orangnya? Maksudnya kita berjamaah nih. Sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Tapi yang mengimam ini ya nggak penuh, maksudnya bukan penuh segala anaknya sama kok yang lebih apa yang nggak penuh? Orang itu kayak agak ya Orang gila. bukan gila sih, bukan gila. Kalau masalah biasanya suka Bermasalahnya apa? pernah kadang-kadang nggak seturut. Oh, kurang. Iya, ya, perlu apa itu deh? Oh ya. Misalnya gimana lah? Orang ini, ya bahasanya tuh ada kekurangan ya. Sebetulnya yang jadi sholat, jadi imam di dalam sholat ini yang pertama itu pertamanya yang paling alim, yang paling bagus bacaan. Rinciannya, kalau ada daripada zuriat Nabi Muhammad yang pasnya Allah, nah misalnya ada, ya misalnya ada itu seadanya, bah yang lain bersuruh ibaratnya Allah. Kalau dikatakan
sah atau tidak selama rukun-rukunnya itu ada tambah, hambatan-hambatan yang ada di Yori, ibaratnya aman-aman aja, sah sembahyangnya. Ada masalah, baca jadi bagus saja. Rukun-rukun yang asal di Yori, ibaratnya ada apa-apa ya. Ada apa-apa, itu ya Allah. Cuma bagus itu yang sehat malah, yang sehat. Tapi kalau mau yang sehat kalau bisa pulang merasa sih maju. Pada dalam semuanya sama sekali. Apalagi jadi itu berarti antara salwan dengan majelis itu apa? kalau yang bertanya banyak mana gananya pahala, ya pahala kan membahas masalah pahala. Gananya pahala majelis. Karena majelis bergana pahala majelis lebih afdal daripada pahala jikiran, berjikiran. Sepertinya orang berjikiran. Nah, karena majelis itu belajar ilmu, sadar ibadah. Ada pun jikir kan, cuma jikiran aja. Nah, itu lebih manfaat, lebih gana, lebih pahala itu lebih gana. Nah, cuma ya kalau membahas tentang toleransi, ya yang ada bayinya mana, ya hadir ya. Ibaratnya kalau pasti ibaratnya hanya kalau majelis, ibarat bisa sampai kata nah, cuma kalau itu ya mau undangnya, ya dilihat oh menyusul sama ada acara. Nah, memang kalau kita membahas tentang besaran mana, ganal mana pahalanya, ada majelis atau majelis zikir, majelis ilmu, bukan majelis zikir kan? Ya jelas majelis ilmu lebih afdal daripada majelis zikir. Nah, itu tanpa khilaf, tidak secara mutlak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. وعلى سيدنا محمد اللهم انا نسالك الرحمه في محب المرسلين والى من الملائكه المقربين اللهم اغننا بالعلم وسيدنا بالعلم واكرمنا بالتقوى وبنا بالعمل يا رحمن يا رحمن الرحيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.